Pulau Bali adalah salah satu pulau yang sangat terkenal di Indonesia. Dikarenakan adanya aneka budaya yang unik dan adanya toleransi yang sangat tinggi. Berbagai budaya dan agama menyatu di Bali dan mempunyai sejarahnya masing-masing. Salah satu contoh toleransi kepada agama Islam yaitu bangunan masjid. Contohnya seperti sejarah masjid pertama di Bali yang bertempat di desa Kampung Gel-Gel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama Perbekal Desa Kampung Gel-Gel, nama Tian Sahidin. Asal-usul daripada berdirinya adanya Masjid Al-Huda seiring dengan adanya Islam di Bali, khususnya di Kampung Gel-Gel, di sebelah timur kerajaan Gel-Gel, termasuk Raja Bali pada umumnya. Nah, kemudian Islam identik dan memang sudah menjadi perhatian dan diakui bahwa Islam tempat ibadah dan kegiatan keagamaan dilaksanakan di masjid. Pada saat abad ke-14 di mana Raja Gel-Gel sekaligus Raja Bali dalam Mesir yang akan mengikuti konferensi atau musyawarah di Jawa. Setelah mengikuti musyawarah di Jawa akan kembali ke Bali, khususnya ke Gel-Gel. Nah, diiringi oleh 40 orang yang sudah beragama Islam. Nah, dari 40 orang inilah pengiring raja diberikan tempat oleh raja pada waktu itu yang sekarang menjadi tempat tinggal warga desa Kampung Gel-Gel sekaligus dengan masjidnya yang bernama Masjid Al-Huda. Dan sampai saat ini wilayah desa Kampung Gel-Gel dalamnya ada masjid, kemudian ada juga tempat pemakaman Muslim. Itu sudah diberikan oleh raja semenjak raja menyampaikan bahwa 40 orang ini diberikan tempat di desa Kampung Gel yang sampai saat ini disebut sebagai Islam pertama di Bali. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa kalau ada masjid dan bagaimana kedudukannya. Jelas masjid ini tempat kita umat Islam untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Hubungan kita dengan saudara non Muslim atau saudara Hindu sangat bagus sekali, harmonis, dan kalaupun mungkin ada yang perlu dikoordinasikan, dimusyawarahkan, kita selalu tokoh kedua belah pihak, baik tokoh kami Kampung Gel-Gel maupun tokoh di desa Gel-Gel atau desa adat Gel-Gel. Nah, itu selalu dikoordinasi dan musyawarah. Nah, sehingga hal-hal yang mungkin akan mengarah kepada konflik itu dapat kita selesaikan. Nah, sampai saat ini maka belum pernah ada konflik, apalagi yang disebut dengan konflik saraf. Tidak pernah terjadi. Inilah yang kita laksanakan. Karena kami dan kita berkeyakinan bahwa suatu perbedaan keyakinan jangan sampai membuat kita jadi jurang pemisah. Perbedaan ini anggaplah suatu yang harus dipadukan. Kalau boleh mungkin saya sampaikan, kalau namanya taman itu tidak harus ada satu warna bunga, tapi dia harus berwarna-warni bunga. Nah, inilah dengan warna-warni ini akan menjadi suatu yang indah. Termasuk kami menganggap kami ini sebuah taman. Kami Muslim, ada saudara Hindu, ada agama lain, nah kami bersama-sama. Nah, sehingga keharmonisan ini mencerminkan suatu yang keindahan. Sehingga toleransi kami sampai saat ini tetap terjalin. Ini mungkin ada apa? Memang ada, cuma tidak setua umur masjid. Ada mimbar yang dipakai khutbah. Kalau Islam kan ada khusus ruang untuk khutbah itu. Nah, itu ada mimbar. Nah, itu setelah diselidiki oleh orang yang ahli, nah, itu dari Jakarta, itu diperkirakan baru berumur 250 tahun. Sedangkan kita di Kampung Gel sudah berumur kurang lebih 600 tahun. Nah, jadi itu aja peninggalan baru berumur sekitar 250 tahun. Nah, yang lainnya sudah dikatakan kita tidak temukan. Yang jelas makam kita punya, kemudian masjid memang itulah masjid yang tempatnya walaupun sudah mengalami renovasi mungkin beberapa kali. Ini sudah termasuk renovasi terakhir 2009. Nah, dulu misalnya seperti itu maksudnya. Nah, itu sudah mengalami renovasi. Itu tahun 80-an itu saya masih kecil. Ini harapan Tiang sebagai orang Kampung Gel-Gel dan sekaligus yang harus merawat daripada keberadaan masjid, juga harus tetap juga terjalin keharmonisan dengan saudara kita yang beragama lain atau agama Hindu. Jadi kita tetap memfungsikan masjid ini sebagai tempat ibadah, utamanya tempat kita sholat,
dan juga kegiatan agama lainnya seperti perayaan keagamaan, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj, kemudian Sawalan, kemudian yang lain-lain lah yang berbau keagamaan kita pusatkan di masjid. Termasuk kegiatan remaja masjid full di masjid. Termasuk kegiatan pembinaan pengajian bapak-bapak, ibu-ibu kita tempatkan di masjid. Nah, sehingga betul-betul masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus tempat membina warga, baik warga masyarakat yang remaja, anak-anak juga orang tua.